Ya, Shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan berselancar dalam kebenaran yang saya ambil dari Matius pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-20 dengan judul Yesus dan Hukum Taurat. Saya bacakan ayatnya bagi saudara. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita baca perikop dan ayat-ayat di atas, sepertinya ada kontradiksi antara pernyataan Tuhan Yesus dan kritik kepadanya tentang hukum Taurat. Satu sisi sepertinya Tuhan Yesus mencela dan melanggar, tapi satu sisi lagi Tuhan Yesus menghormati hukum Taurat sedemikian tinggi dan sucinya, seperti ayat yang tadi saja telah saya baca. Tapi kalau kita mau menyelidiki sedikit tentang hukum Taurat yang dikembangkan dan dijalankan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kita akan berkesimpulan berbeda dari sikap dan statement Tuhan Yesus di atas. Kita lihat penjelasan tentang makna dan pentingnya hukum bagi orang Yahudi. Ada 4 cara orang Yahudi menggunakan dan memahami hukum. Yang pertama adalah 10 hukum. Jadi ini adalah hukum yang paling dipahami dan selalu digunakan, yaitu 10 hukum. Yang kedua adalah 5 kitab atau Pentateuch, kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Yang ketiga adalah kitab hukum dan kitab para nabi, jadi kitab-kitab yang ditulis oleh nabi. Dan yang keempat adalah hukum lisan dan hukum tertulis. Nah saudara, hukum lisan dan hukum tertulis inilah yang sering dikritik Tuhan Yesus dan Paulus ya terhadap ahli-ahli Taurat. Yang jadi pertanyaan untuk nomor 4 adalah apakah hukum tertulis itu? Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama yang tertulis adalah pokok dasar yang luas yang masih harus ditafsirkan setiap orang dengan bimbingan Tuhan. Menurut orang Yahudi, di hari kemudian ternyata hukum yang ada hanya merupakan pokok-pokok yang besar yang mesti digali kembali. Karena kalau secara ada 2 ya, secara eksplisit dan secara implisit. Secara eksplisit atau secara nyata tidak terdapat hukum-hukum real atau hukum nyata dalam kehidupan. Pasti ada di dalamnya yang tidak secara langsung tertulis, dan itu perlu digali dengan tuntunan Tuhan. Dan yang kedua, secara implisit. Artinya menggali dan mengeluarkan peraturan dari hukum-hukum yang dibaca di dalam kitab ini. Inilah hukum yang dikembangkan, disesuaikan dengan berjalannya waktu dan tatanan kehidupan yang ada. Maka ahli-ahli Tauratlah yang dipercaya untuk menggali dan mengembangkan hukum-hukum, menjabarkan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuannya. Dan ahli-ahli Taurat selama hidupnya menggali dan meneliti prinsip dasar hukum Taurat tersebut. Dan hasil dari galian-galian para ahli Taurat atas
pembacaan firman, hukum perjanjian lama, hukum Taurat, itu menghasilkan ada 3 hal: peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan ketentuan-ketentuan. Nah, saudara-saudara, ahli-ahli Taurat itu menemukan ribuan jumlahnya peraturan, ketetapan, dan ketentuan yang ada dari hasil penelitian, hasil pendalaman mereka dari hukum Taurat yang mereka jabarkan, mereka breakdown, mereka perluas dari pemikiran dan perenungan mereka. Contoh, ini ya, salah satu contohnya yaitu hari Sabat. Hari Sabat itu, saudara, ketentuannya jelas. Tidak boleh bekerja, karena firman juga menuliskan demikian. Nah, saudara, penjabaran atau peluasan dari kata hari Sabat tidak boleh bekerja itu dijabarkan. Apakah pekerjaan itu? Nah, saudara, ahli-ahli Taurat menguraikan hampir segala sesuatu tentang pekerjaan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Nah, mereka kupas, mereka gali, mereka perdalami, dan akhirnya mereka jadikan hukum-hukum yang baru, saudara. Ya, dan contoh lagi, membawa beban pada hari Sabat. Apa itu yang disebut beban? Ya, beban itu adalah contoh, adalah satu buah ara kering, atau segelas anggur, atau susu seteguk, madu yang cukup untuk mengobati luka. Nah, itu disebut beban, saudara. Sesuatu yang diangkat itu menjadi barang yang diangkat sedikit atau ditentukan, itu adalah beban. Semua ketentuan ini bagi ahli Taurat adalah pokok. Jadi bagi mereka hukum tertulis adalah hukum agama yang benar dan melayani akan benar. Ya, jadi yang harusnya sekunder menjadi primer, saudara. Contoh yang kedua, menulis di hari Sabat itu tidak boleh. Kenapa? Dianggap adalah sebuah pekerjaan. Jadi menulis saja dianggap sebuah pekerjaan dan dijabarkan. Ya, contoh, dianggap salah apabila menulis 2 huruf dengan tinta dan bahasa yang berbeda. Itu dianggap pekerjaan. Atau menulis pada tembok halaman-halaman buku yang sudah ada tulisan, saudara. Nah, itu dianggap pekerjaan. Dianggap benar apabila kalau kita menulisnya dengan cairan berwarna gelap, cairan buah-buahan di atas tanah, di pasir. Nah, ini tulisan tidak bersifat tetap. Nah, ini masih boleh, saudara. Yang kedua, menulis 1 huruf di tembok, ya, 1 huruf lagi di tanah. Contoh 3, ya, saudara, tentang tidak boleh melakukan aktivitas atau pekerjaan, yaitu menyembuhkan. Menyembuhkan itu dianggap pekerjaan, saudara, pada hari Sabat. Dari sebabnya tidak diperbolehkan. Tindakan penyembuhan diperbolehkan hanya darurat saja, tapi tidak boleh tuntas, karena tindakan penyembuhan sampai tuntas sama sekali dilarang. Dan ini dibuat atau ditulis secara lengkap, saudara. Jadi pada abad ketiga dibuat ringkasan yang disebut Mishnah. Ya, berisi 63 buku ya mengenai berbagai macam pokok hukum. Ya, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, ada 800 halaman, saudara. Luar biasa tebalnya. Mishnah ditafsir, ada Mishnah yang ditafsir itu menjadi Talmud, saudara. Namanya Talmud itu ada 12 jilid, Talmud Yerusalem, saudara. Jadi Mishnah yang ditafsir itu menjadi Talmud Yerusalem, ada 12 jilid. Ada Talmud Babel 16 jilid, saudara. Ini penguraian-penguraian dari hukum Taurat. Dari semua uraian hukum Taurat ini, siapa pelaksana atau yang mempraktekkan, memberi teladan untuk menjalankan hukum-hukum yang sudah dijabarkan oleh ahli-ahli Taurat dalam penguraiannya ini?
peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh ahli Taurat. Nah, mereka disebut orang-orang Farisi, yang artinya adalah yang dipisahkan. Orang yang memisahkan diri dari semua kegiatan hidup yang biasa, agar dapat memelihara berlakunya peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tersebut. Inilah yang Tuhan Yesus kutuk. Hukum-hukum, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan. Kita lihat di dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-48. Yesus memberikan eksposisi atau penafsirannya tentang hukum Taurat, mengkontraskannya, ya saudara, dengan penafsiran atau ajaran dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Perbedaan utama adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi selalu memberikan penafsiran hurufiah dan hanya memperhatikan tindakan lahiriah. Sedangkan Yesus memberikan arti sebenarnya dan menekankan juga hati, pikiran, motivasi, dan keinginan seseorang. Ya, pola tafsirnya. Tetapi ada juga bagian di mana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu menggunakan tradisi mereka yang sama sekali tidak ada dalam kitab suci. Ya, seperti dalam ayat 43, ya saya bacakan bagi saudara. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tidak ada, saudara. Ayat 44, Yesus menjawab, menjelaskan, menguraikan lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah yang dicela, ditafsirkan kembali oleh Tuhan Yesus tentang pola tafsir mereka yang hurufiah itu. Atau contoh yang ayat yang lain lagi, memberikan penerapan yang salah tentang perjanjian lama. Ya, seperti dalam ayat 31, saudara. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi jelas, Yesus menafsirkan kalau sampai bercerai, itu tidak boleh, kecuali zina. Kalau sampai melakukannya, saudara dianggap berbuat zina. Kalau saudara menceraikan istri saudara, ketika saudara kawin lagi, saudara dianggap berzina. Ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jadi ini bukan hukum Taurat, saudara. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ayat 34, penjelasan dari Tuhan Yesus ini, penguraian dari apa yang diuraikan oleh ahli-ahli Taurat. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit tak adalah takhta Allah, maupun demi bumi. Ya saudara, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Ayat 36 berkata, janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Ini juga penjelasan tentang sumpah, saudara. Jika ya, hendaklah katakan, atau kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ayat yang ke-38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam
daripadamu. Jadi jelas sekali Yesus tidak melanggar hukum Taurat, tapi Yesus bahkan menekankan uraian-uraian, kembangan-kembangan dari hukum Taurat yang mereka jadikan ketetapan, peraturan-peraturan itulah yang Tuhan Yesus tegur. Kenapa? Karena mereka menjadikan itu seperti hukum Taurat, padahal itu adalah kembangan dari pemikiran-pemikiran mereka, dari perenungan-perenungan mereka yang menurut Tuhan Yesus kurang tepat, sehingga Tuhan Yesus memberikan jabaran yang baru dari sisi Tuhan, karena mereka menguraikannya hanya dari sisi hurufiah, dari apa yang yang ada, mereka memikirkannya dari sisi logikanya. Tetapi Tuhan dari sisi ilahinya menjelaskan prinsip-prinsip firman Allah itu dengan cara yang ilahi, yang bisa mendatangkan kebaikan bagi manusia. Jadi hari ini berselancar dalam kebenaran, bercerita tentang Yesus dan hukum Taurat, kiranya boleh menjadi berkat. Amin.